Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis strategi perusahaan PT Telkom Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Luki Amal Febrianto, NIM B10170-149, Muhammad Alfian Jevani B10170-156, Ahmad Nur Solihin B10170-173. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama atau slide kedua tentang deskripsi perusahaan PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia atau Persero adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi Indonesia. Jadi PT Telkom Indonesia ini yaitu penyedia sinyal atau semacam perdana atau suatu layanan untuk berkoneksi ke internet seperti itu. Ini ada visi misi perusahaan. Kita lanjut saja langsung ke analisis eksternal makro. Di dalam analisis eksternal makro di PT Telkom Indonesia ini, yang pertama itu ada peluang dari segi ekonomi, laju perekonomian rakyat, kemudian ada laju inflasi menurun. Yang ketiga, inflasi di Jawa Timur meningkat. Demografi, meningkatnya pertumbuhan penduduk. Pasar telekomunikasi belum tergerak secara maksimal. Sosial budaya, pola hidup masyarakat yang berkelompok, gaya hidup masyarakat yang konsumtif. Kemudian yang selanjutnya berkembangnya pemanfaatan jasa telekomunikasi. Dari segi politik dan pemerintahan, saham terbesar milik pemerintah. Kemudian adanya proyek telekomunikasi di lingkungan pemerintah daerah. Persaingan antar industri. Adanya dukungan dari pemerintah. Kemudian yang terakhir teknologi, perkembangan teknologi yang pesat. Dari segi ancaman, pertama ekonomi. Kondisi ekonomi tidak stabil, demografi, komposisi penduduk beragam, masyarakat malang di pedesaan yang belum mengenal teknologi secara detail, sosial budaya. Belum berkembangnya pola berpikir masyarakat terutama di daerah pinggir kota tentang telekomunikasi. Politik dan pemerintahan, izin yang sangat sulit didapat. Persaingan antar industri, banyaknya pesaing, tawaran harga yang bervariasi. Teknologi. Perlu survei mendalam untuk mengaji teknologi yang sesuai. Selanjutnya, slide ke-7, analisis eksternal mikro. Pada ancaman terhadap pendatang baru didapatkan hasil yang tinggi. Hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwasanya ancaman pendatang baru untuk memasuki industri menemukan hambatan-hambatan yang besar, sehingga perusahaan yang akan melawan industri ini seperti PT Indolakto akan mengalami kesulitan. Pada ancaman produk pengganti terhadap industri didapatkan hasil yang tinggi, dengan pengertian bahwa produk pengganti akan mengancam industri dengan pengaruh ancaman yang besar. Selanjutnya, pada daya pembeli terhadap industri penawaran yang tinggi, dikarenakan adanya tingkat yang cukup erat antara ancaman produk pengganti dengan daya tawar pembeli, sehingga jika ada produk pengganti yang menawarkan harga lebih baik daripada meningkatkan pendapatan dari pembeli, maka pembeli akan mempunyai daya tawar yang tinggi. Selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya, Ahmad. Selanjutnya adalah pada daya tawar pemasok terhadap industri dinilai tinggi. Karena pada industri ini pemasok memiliki kepentingan terhadap industri, yakni pemasok berperan sebagai pemain dalam industri ini. Sehingga jika pemasok memiliki daya tawar tinggi kepada industri, akan mengakibatkan industri memiliki daya tawar yang kuat terhadap pembeli. Dan yang terakhir pada analisis eksternal mikro ini yaitu pada persaingan antar pesaing dalam industri yang sama antara perusahaan Ultrajaya dengan perusahaan Indolakto, yang didapatkan hasilnya adalah sedang. Karena pada saat ini persaingan pada industri tidak mengalami hambatan antar sesama pesaing, tetapi dapat saja menjadi tinggi dikarenakan berpotensi masuknya pesaing baru, yaitu PT Cisarua Mountain Dairy untuk bermain dalam industri ini. Untuk selanjutnya adalah analisis internal. Pada analisis ini memiliki kekuatan serta kelemahan. Analisis yang diuji
meliputi manajemen, marketing, keuangan, produksi, research and development, dan SIM. Teman-teman bisa dibaca sendiri ya kekuatan serta kelemahan dari audit ini yang dianalisis. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, serta strategi-strategi, yaitu strategi SO, WO, ST, serta WT. Saya juga tidak menjelaskan banyak, nanti banyak waktu yang terbuang. Saya harap teman-teman bisa baca sendiri. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau teman-teman nggak paham, bisa tanya di kolom komentar ya. Untuk slide selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya, yaitu Jevani. Berikut adalah pendapatan PT Telkom. Bisa kita lihat dari kurun waktu 2012 hingga 2016, PT Telkom mengalami peningkatan dalam pendapatan. Data pendapatan di samping dikategorikan sesuai dengan SPU baru yang diusulkan, sehingga didapat data pendapatan seperti tabel berikut. Lalu matrik BCG, Telkom memiliki 7 SPU, yaitu Mitratel, Telkommetra, Telkomsel, Telin, Telkom Akses, Pins, dan Patrakom. Untuk analisis BCG metrik ini, selain 11 SPU di atas, ditambahkan lagi induk perusahaan, yaitu Telkom, yang juga memiliki produk utama, yaitu broadband internet atau IndiHome dengan 173,9 juta pelanggan seluler, dengan 60 juta pelanggan mobile broadband dan 4,3 juta pelanggan fixed broadband, dengan 1,6 juta pelanggan IndiHome per akhir tahun 2016. Melalui Telin, Telkom berhasil menyelesaikan pembangunan data center berkelas dunia seluas 20.000 meter persegi di Jurong, Singapura. Data center multi-tier yang terdiri dari tier 3 dan tier 4 ini menyasar segmen korporasi regional maupun global. Hingga akhir 2016, Telkom memiliki fasilitas data center seluas total sekitar 95.000 meter persegi, sehingga Telin termasuk star bersama dengan Telkommetra. Lalu alternatif strategi. Untuk memperkirakan kekuatan finansial dan persaingan industri PT Telkom dapat ditunjukkan dari strategi Position and Action Evaluation atau SPACE Metric. Dari SPACE Metric akan didapat strategi yang dapat dilakukan dan dipilih sesuai dengan kuadran yang didapati PT Telkom. Dari tabel tersebut atau data tersebut, pada kuadran agresif, PT Telkom mengalami peningkatan. Untuk kuadran konservatif, PT Telkom cenderung stabil. Kemudian strategi terpilih. Ada beberapa jenis strategi. Yang pertama, integration strategi, yang meliputi forward integration yang diterapkan oleh perusahaan, lalu ada backward integration yang juga diterapkan oleh perusahaan, lalu ada horizontal integration yang juga diterapkan oleh perusahaan. Untuk yang kedua, intensive strategi. Yang pertama, market penetration yang telah diterapkan oleh perusahaan, lalu ada market development juga diterapkan oleh perusahaan, kemudian ada product development juga diterapkan oleh perusahaan. Untuk yang ketiga, diversification strategi. Untuk yang pertama, horizontal diversification yang diterapkan oleh perusahaan, lalu concentric diversification juga diterapkan oleh perusahaan, kemudian conglomerate diversification yang tidak diterapkan oleh perusahaan. Lalu ada defensive strategi. Untuk yang pertama, retrenchment yang diterapkan oleh perusahaan, lalu ada divestiture yang tidak diterapkan oleh perusahaan, lalu ada liquidation yang tidak diterapkan oleh perusahaan. Untuk yang terakhir, ada Michael Porter generic strategies yang meliputi cost leadership yang telah diterapkan oleh perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.